Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kita, dan kali ini materi tentang seseorang yang meninggal dunia dan masih memiliki hutang puasa. Abu Suja' rahimahullah, beliau berkata, wa man mata wa alaihi siyamun ut'ima anhu an kulli yaumin muddun. Wa man mata, barang siapa yang meninggal, wa alaihi siyam, dan dia masih memiliki hutang puasa, ut'ima anhu an kulli yaumin muddun, hendaklah dilunasi dengan cara memberi makan kepada orang miskin. Satu hari tidak puasa dibayar dengan 1 mud. Setiap 1 harinya dibayar 1 mud. 1 mud yang dimaksudkan di sini yaitu 1/4 so'. 1/4 so', di mana 1 so' itu adalah ukuran yang biasa kita pakai untuk membayar zakat fitrah, zakat fitri. 1 so' sekitar 2,5 sampai 3 kg, seperti yang sering kita setorkan saat bayar zakat fitri, antara 2,5 sampai 3 kg, yang berarti 1 mud itu 1/4-nya kurang lebih sekitar 600 sampai 750 gram. 1 mud yaitu kurang lebih sekitar 600 sampai 750 gram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang lebih utama, apakah fidyah, memberi makan kepada orang miskin, atau mengganti dengan puasa? Maka yang lebih utama dari fidyah, memberi makan kepada orang miskin, adalah dengan membayar hutang puasa, dengan berpuasa yang dilakukan oleh kerabat dekat atau orang yang diizinkan atau ahli waris mayit. Dalilnya yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, shoma anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dunia lantas masih memiliki hutang puasa, maka keluarga dekatnya, meskipun bukan ahli waris, yang memuasakan dirinya, yang berpuasa untuk si mayit. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau di hadis ini, bahwa yang lebih utama yaitu kita berpuasa untuk si mayit, dengan kita berpuasa, bukan dengan memberi makan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitu pula hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seseorang yang pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin." Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan dia masih memiliki hutang puasa sebulan. Afa aqdihi anha? Apakah aku harus membayarkan qadha puasa atas nama dirinya? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Lau kana 'ala ummika dain, akunta qadiyahu anha." Seandainya ibumu memiliki hutang, apakah engkau akan melunasinya? Qalat na'am. Maka orang itu menjawab, iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fadainullahi ahaqqu an yuqda." Maka utang Allah lebih berhak untuk dilunasi. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pembahasan ini tentunya bagi orang yang tidak puasa karena uzur, karena ada uzur. Jadi seperti sakit contohnya, kemudian ia masih punya kemampuan dan memiliki waktu untuk mengqadha ketika uzurnya, maka ketika dia meninggal wajib untuk menggantinya. Jadi seseorang ketika sakit contohnya di bulan Ramadan dan dia tidak mampu berpuasa, kemudian
setelah selesai bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, maka 1 bulan di bulan Syawal dia masih hidup, dan tentunya dia memiliki kesempatan waktu untuk membayar, untuk mengganti puasanya. Ya, ketika orang tersebut tidak atau belum mengganti puasa Ramadannya, kemudian di bulan Dzulqa'dah contohnya dia meninggal, padahal selama bulan Syawal dia memiliki waktu untuk membayar hutang puasanya, maka ketika bulan Dzulqa'dah dia meninggal dan belum membayar puasa Ramadannya, belum mengqadha puasa Ramadannya, maka dia harus mengganti, ya, keluarganya harus mengganti puasa atau membayar dengan fidyah, memberi makan orang miskin. Sedangkan orang yang dia tidak berpuasa karena uzur, kemudian tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutang puasanya, dan ia meninggal dunia sebelum hilangnya uzur, atau ia meninggal dunia setelahnya, tapi tidak memiliki waktu untuk mengqadha puasanya, maka hal yang seperti ini tidak ada qadha, tidak ada fidyah, dan tidak juga dia berdosa. Contoh, orang yang sakit di akhir Ramadan, contohnya di akhir Ramadan dia sakit, ya, kemudian dia tidak berpuasa karena sakit, maka besoknya meninggal. Nah, ini tidak ada qadha, tidak ada fidyah, ya, tidak ada dosa untuknya. Atau dia 1 pekan terakhir sakit, kemudian masuk 1 Syawal Idul Fitri, ya, di mana 1 Syawal Idul Fitri itu tidak boleh seseorang untuk berpuasa. Tanggal 2 Syawalnya dia meninggal dunia, ya, atau tanggal 1 Syawal dia meninggal dunia, dan dia tidak memiliki waktu, tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha utang puasanya, maka hal ini tidak harus diqadha, tidak ada fidyah, dan juga dia tidak berdosa karena tidak memiliki kesempatan untuk membayar, untuk mengqadha puasa Ramadannya tersebut. Demikian keterangan dari Syekh Mustafa Al-Bugho. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, intinya orang yang dilunasi utang puasanya itu adalah orang yang masih memiliki kesempatan untuk melunasi qadha puasanya, tapi terlanjur meninggal dunia. Sedangkan orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha lalu meninggal dunia, maka tidak ada perintah qadha bagi ahli waris, tidak ada kewajiban fidyah, dan juga dia tidak berdosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Nawawi juga menjelaskan, walau kana alaihi qadha'u syai'in min Ramadan, barang siapa yang memiliki utang puasa Ramadan, falam yasum hatta mata, ia belum sempat melunasinya, kemudian dia meninggal dunia, nuzirat, maka perlu ditinjau, dirinci, ada perinciannya. Jika ia menunda utang puasanya karena ada uzur, lantas ia meninggal dunia sebelum memiliki kesempatan untuk melunasinya, maka ia tidak punya kewajiban apa-apa, karena ini adalah kewajiban yang tidak ada kesempatan untuk melakukannya hingga meninggal dunia. Maka kewajiban itu gugur, sebagaimana dalam perkara haji. Sedangkan jika uzurnya hilang dan masih memiliki kesempatan untuk melunasi, namun tidak juga dilunasi hingga meninggal dunia, maka puasanya dilunasi dengan memberi makan kepada orang miskin, di mana 1 hari tidak puasa memberi makan dengan 1 mud, ya. Jadi itu kalau ada seorang di akhir Ramadan sakit, tidak berpuasa, kemudian di bulan Syawal sembuh, dan dia memiliki kesempatan waktu untuk berpuasa, ya, tapi dia belum berpuasa, dia tidak berpuasa, kemudian di bulan berikutnya meninggal dunia, nah, maka hal seperti ini yang wajib diganti puasanya, ya. Tapi kalau dia di akhir Ramadan sakit, tidak berpuasa, ya, kemudian masuk bulan Syawal masih sakit, kemudian meninggal dunia dan dia tidak memiliki kesempatan untuk membayar, maka ini tidak ada fidyah, tidak ada qadha, dan tidak berdosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalil bolehnya melunasi utang puasa orang yang telah meninggal dunia dengan menunaikan fidyah, memberi makan kepada orang miskin, ada beberapa riwayat, ya. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, idza maridul rajul fi Ramadan thumma mata wa lam yasum ut'ima anhu wa lam yakun alaihi qadha wa in kana alaihi nadhrun qadha anhu waliyuhu. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, jika seseorang sakit di bulan Ramadan
kemudian ia meninggal dunia dan belum lunasi utang puasanya, maka puasanya dilunasi dengan memberi makan kepada orang miskin dan ia tidak memiliki qadha. Adapun jika ia memiliki utang nazar, maka hendaklah kerabatnya untuk melunasinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif. Ada juga dari Ibnu Umar, Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'im anhu makana kulli yawmin miskinan. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang meninggal dunia lantas ia masih memiliki utang puasa sebulan, maka hendaklah memberi makan, menunaikan fidyah atas nama dirinya bagi setiap hari tidak berpuasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Abu Isa Tirmidzi berkata, kami tidak mengetahui hadis Ibnu Umar marfu' sebagai perkataan Nabi kecuali dari jalur ini. Tapi yang tepat hadis ini mauquf, hanya perkataan Ibnu Umar saja. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Syafi'i dalam pendapat lamanya, Qaulul Qadim, mewajibkan bagi yang meninggal dunia lantas masih memiliki utang puasa, tidak diharuskan dilunasi dengan memberi makan, tidak diharuskan dilunasi dengan fidyah, tapi boleh bagi kerabatnya melunasi utangnya itu dengan berpuasa atas nama dirinya. Bahkan pendapat inilah yang disunahkan sebagaimana dinukil dari Imam Nawawi dari Syarah Muslim. Kata Imam Nawawi, pendapat qadim, pendapat lama dari Imam Syafi'i itulah yang lebih tepat karena hadisnya yang begitu kuat. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i yang jadid, yang terbaru, tidak bisa dijadikan hujah, dukungan, karena hadis yang membicarakan memberi makan bagi orang yang meninggal dunia lantas masih memiliki utang puasa adalah hadis dhaif. Wallahu a'lam. Demikian nukilan dari kitab Kifayatul Akhyar. Ma'asyiral muslimin, jadi intinya orang yang punya utang puasa dan terlanjur meninggal dunia sebelum hutangnya dilunasi, maka bisa ditempuh dengan dua cara. Yang pertama, membayar utang puasa dengan kerabatnya melakukan puasa, dan yang kedua, menunaikan fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Tapi cara pertama yaitu dengan cara berpuasa dilakukan oleh kerabatnya, ini lebih baik ya, sebagaimana penguatan pendapat yang tadi. Adapun bentuk memberikan fidyah bisa dengan makanan siap saji ya, dengan membeli satu bungkus makanan atau nasi kotak contohnya bagi satu hari tidak puasa, bisa pula dengan ketentuan satu mud yang disebutkan oleh Abu Suja tadi ya, satu mud sekitar 600 sampai 750 gram ya, dari makanan pokok. Tapi ukuran mud ini bukanlah ukuran standar dalam menunaikan fidyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Mustafa Al-Bugho beliau berkata, ukuran mud dalam fidyah di sini sebaiknya dirujuk pada ukuran zaman ini, yaitu ukuran pertengahan yang biasa di tengah-tengah kita menyantapnya, yaitu biasa yang dimakan seseorang dalam sehari berupa makanan, minuman, dan buah-buahan. Karena saat ini makanan kita bukan lagi gandum, kurma, anggur, dan lain sebagainya ya. Fakir miskin saat ini bisa menyantap roti atau nasi, dan kadang mereka tidak menggunakan lauk, daging, atau ikan, sehingga tidaklah tepat jika kita mesti menggunakan ukuran yang ditetapkan oleh fuqaha di masa silam, karena apa yang mereka tetapkan adalah makanan yang umum di tengah-tengah mereka ya. Jadi ketika membayar fidyah, maka boleh kita dengan membeli satu porsi makanan ya, dengan lauk pauknya, contohnya satu kotak nasi dengan ayam bakar contoh, dan lain sebagainya ya. Jadi itu intinya, ketika seorang meninggal dan masih memiliki utang puasa padahal dia memiliki kesempatan untuk membayarnya ya, sebelum dia meninggal, maka ada dua caranya, bisa dengan berpuasa yang dilakukan oleh kerabatnya ya, atau bisa dengan menunaikan fidyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.